Pandemi adalah situasi akan penyakit yang telah mewarnai ingatan manusia. Pandemi telah menjadi ingatan yang kelam. Penderitaan adalah satu kata yang menggambarkan dampak dari pandemi, di mana terlihat kemerosotan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lainnya. Pandemi dan pasca pandemi telah berulang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Bahkan sekarang, di tengah pandemi COVID-19, misalnya wabah Antonine pada tahun 168 sampai 180, wabah Justinian pada tahun 541 sampai 542, wabah Black Death pada tahun 1347 sampai 1351, dan flu Spanyol pada tahun 1918 sampai 1919. Akan tetapi, pandemi akan membawa perubahan atau menghasilkan kebiasaan baru sebagai hasil dari respon manusia berhadapan dengannya. Hal ini dapat dilihat dari rasa dan praktik solidaritas semakin nyata, bukan saja terhadap sesama Kristen, tetapi juga terhadap sesama manusia, tanpa memandang sara. Ada sumbangan makanan, masker, APD, obat-obatan, disinfektan, serta doa, dan seterusnya. Hal inilah yang melekat dalam kebiasaan yang baru. Dalam harapan akan menyongsong pasca pandemi, maka kita diajak mengingat, karena mengingat adalah pilihan terbaik daripada melupakan, sebagai respon atas peristiwa kelam pada masa lalu. Ingatan adalah dasar iman Kristen. Orang-orang Kristen dipanggil untuk mengingat identitas mereka dan penyelamatan Allah melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Ingatan baik apabila bukan hanya mengingat hal yang membawa arti bagi kehidupannya, di mana tidak melupakan penderitaan manusia, akan tetapi bersedia berpartisipasi dengan orang yang menderita, sehingga ingatan dapat dilihat sebagai jalan mengetahui Allah, menuntut aksi, menyoroti kehidupan Yesus. Dalam ingatan inilah dirajut kembali bagaimana kita bersekutu dengan sungguh dengan menunjukkan iman yang beraksi, seperti maksud dalam surat Yakobus. Hal-hal praktis dijalankan, bagaimana menghadapi pencobaan, bagaimana membutuhkan hikmat dalam menguasai hidup ini, bagaimana menghadapi hidup dalam situasi kaya atau miskin, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang miskin, bagaimana menguasai lidah, bagaimana memperlakukan semua hal lain, bagaimana perbuatan sebagai tindakan untuk yang butuh. Karena iman yang hidup tidak akan berdiri dengan tangan yang terlipat di hadapan orang miskin dan orang yang menderita, tetapi senang melakukan kebaikan untuk mereka yang membutuhkan. Sehingga janganlah seorang mengatakan dirinya beriman, tetapi tidak memperlihatkan buktinya dalam perbuatan welas kasihan. Karena iman adalah sikap dari manusia batiniah, karena itu mempengaruhi tindakan orang yang memilikinya. Iman bukan semata-mata ortodoksi, melainkan keyakinan yang mengarah pada perbuatan yang nyata. Sehingga iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sehingga dalam persekutuan tercermin hubungan antara Allah dan manusia yang menunjukkan persatuan yang erat dan ikatan persaudaraan antara manusia. Kita mengingat akan Dia yang telah terlebih dahulu berpartisipasi dalam deritanya, menuntun dan menuntut kita berpartisipasi dalam ingatan akan segala penderitaan di tengah pandemi, dalam kematian dan kebangkitannya, dalam aksi kita dalam persekutuan hidup kita di tengah pasca pandemi.